Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 kelas 3A membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ari Rohmawati MPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan video kami yang berjudul pemakaian tanda baca. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Febrilia Intan Saputri dengan NPM 004. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tanda baca. Jadi pengertian tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Tanda baca juga dipakai untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, dan menentukan jeda pada saat pembacaan. Kemudian, ada pun jenis-jenis tanda baca dan contoh-contohnya. Yang pertama ada tanda titik. Jadi tanda titik adalah tanda yang dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, ayahku tinggal di Solo. Jadi tanda titik digunakan setelah kata Solo. Yang kedua, ada tanda koma. Jadi tanda koma memiliki kaidah-kaidah yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya baru menerima sebuah paket berisi gaun, sepatu, dan tas yang cantik. Jadi tanda koma digunakan setelah kata gaun. Kemudian yang kedua, tanda koma dipakai sebelum tanda penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dan juga dalam kalimat majemuk yang setara. Contohnya, paman baru saja pulang, tetapi kami baru segera berangkat. Kaidah yang selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Jadi tanda koma diletakkan setelah kata hujan. Kemudian, tanda koma dipakai di belakang kata ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi, dengan demikian, lagi pula, meskipun, atau tetapi. Contohnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dulu menjadi bintang pelajar. Jadi, kata koma atau tanda baca koma diletakkan setelah kata jadi. Kaidah-kaidah pemakaian tanda koma yang selanjutnya adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan, atau kata-kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau mas dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya, wah, indah sekali pemandangan air terjun ini. Jadi tanda koma digunakan setelah kata wah. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ayah, ibu akan segera pulang. Jadi, tanda koma diletakkan setelah kata ayah. Kemudian, kaidah pemakaian tanda koma itu dipakai antara nama dan alamat, kemudian bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, kemudian nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, Tokyo, Jepang. Jadi, pemakaian tanda koma di kalimat ini adalah setelah kata Tokyo. Kemudian, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Contohnya, Junus, Umar, sejarah, dan perkembangan ke arah bahasa Indonesia. Jadi, tanda baca koma ini digunakan setelah kata Junus. Saya Rian Perdana Hilal, NPM 006, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini ada kaidah-kaidah pemakaian tanda koma. Jadi, yang pertama itu ada tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangnya. Contohnya seperti saya baru menerima sebuah paket berisi gaun, sepatu, dan tas yang cantik.
Berikutnya, tanda baca koma dipakai sebelum tanda penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya itu seperti paman baru saja pulang, tetapi kami harus segera berangkat. Berikutnya ada tanda antara penerbit dan tahun penerbit. Contohnya Jessica, Agnes, titik. Selanjutnya Firdaus, mimpi, titik. Jakarta, Grafindo, Indonesia, 2013. Berikutnya ada tanda koma antara nama seperti orang dan gelar akademik yang mengikuti dan membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga. Contohnya seperti A huruf besar, Alis, S titik H. Dan selanjutnya yang terakhir ada tanda koma dipakai di muka angka 1/10 atau antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya seperti 12,20 M miliar. Yang terakhir ini ada tanda koma dipakai untuk mengampit keterangan tambahan dan keterangan aposisi seperti Sairi yang menginginkan penyelesaian mulai bicara. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke presentator berikutnya. Terima kasih. Saya Era Mustika, NPM 021. Materi selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya itu malam semakin larut, pekerjaan kami belum juga selesai. Selanjutnya ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya ketua, Profesor Dr. Andes Ahmad Sanusi. Selanjutnya ada tanda hubung. Kaidah pemakaian tanda hubung yaitu tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya anak-anak, terus bermain-main. Tanda hubung juga dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, tahun, dan yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang diajar satu-satu. Contohnya tanggal 11 bulan 6 2022. Baiklah, saya Kiki Nurmalasari, NPM 039 akan melanjutkan pemaparan materi dari presentator sebelumnya. Yang pertama ada tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipergunakan akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Sonia pergi dari rumah? Yang kedua, tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disaksikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 2007. Berikutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, jangan diulangi lagi ya. Berikutnya ada tanda elipsis. Contoh, kalau begitu ya, mari kita bergerak. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK atau daftar isian kegiatan kantor itu. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya Widya Steningsi, NPM 047. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kiki Nurmalasari. Yang selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis,
hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, seperti yang sudah tertera di PPT contohnya. Kemudian ada tanda petik. Tanda baca yang digunakan berpasangan dalam berbagai sistem penulisan untuk memulai ucapan langsung, kutipan, atau frasa. Tanda petik sendiri mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tulis lain. Yang selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal yaitu mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik ini digunakan untuk mengapit makna dan terjemahan ataupun penjelasan kata. Yang terakhir ada tanda kurung siku, yaitu mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.